kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur karena Tuhan menjaga dan memelihara kami sampai pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Kiranya Tuhan Yesus semangat kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, masih semangat adik-adik? Masih, Kak. Oke, mari kita naikkan pujian kita yang kedua yang berjudul Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia suka dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia suka dan dirangkang dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar. Oke adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak undang semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Kami melewatinya dengan baik dan sukacita. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam hati dan pikiran kami, agar apa nanti yang kami bacakan, apa yang nanti kami dengarkan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari yang Tuhan mau dari kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Sama-sama katakan, amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil di 1 Samuel 12 ayatnya yang ke-18 sampai 25. Adik-adik boleh ikutin di rumah masing-masing, kakak bacakan dari sini ya. 1 Samuel 12 ayat ke-18 sampai 25 begini bunyinya. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami, kami menambah dosa kami dengan kejahatan kami. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semua itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Mengenai aku, jauh
Jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti menduakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Yang menjadi tema kita pada minggu ini adalah Allah memanggil kepada pertobatan. Ceritanya ini adalah tentang bangsa Israel yang sudah melupakan Tuhan, yang sudah tidak sejalan dengan Tuhan, yang sudah tidak menyembah Tuhan lagi. Mereka sudah membuat Allah-Allah lain di dalam kehidupan mereka. Nah, Samuel menyerukan pertobatan untuk bangsa Israel, tetapi bangsa Israel ini tidak mengindahkan perintahnya Samuel. Mereka tetap aja melakukan kejahatan yang tidak Tuhan sukai. Mereka tetap aja menyembah Allah-Allah lain di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Allah-Allah lain itu apa ya Kak ya? Mereka tuh membuat patung, adik-adik. Mereka membuat patung untuk disembah dan dipuja sama mereka. Nah, kan Tuhan kan nggak mau ada Allah lain dalam diri kita kan adik-adik ya. Itu di titah pertama. Hayo, masih ingat nggak titah pertama itu apa? Iya benar. Akulah Tuhan Allahmu, kata Tuhan ya. Seru Tuhan kita, tidak boleh ada lain kecuali aku, kata Tuhan ya. Jadi nggak boleh ada Allah lain kecuali Tuhan sendiri ya. Nah di sini bangsa Israel itu sudah tidak menyembah Tuhan. Mereka sudah lupa diri adik-adik. Mereka sudah lupa ketika Tuhan mengeluarkan mereka dari bangsa perbudakan itu kembali ke tanah perjanjian, itu adalah tanah Kanaan. Berserulah si Samuel ini kepada Tuhan. Ketika Samuel berseru kepada Tuhan, didatangkan Tuhanlah hujan dan guru ya di ayat 18 ya. Tahu nggak adik-adik itu apa? Hujan dan guru itu adalah hujan yang sangat lebat bercampur petir, sehingga bangsa Israel itu ketika itu ketakutan. Samuel katanya, memanggil Samuel, minta tolong Samuel, bilanglah, berdoalah kepada Tuhan agar guru ini dan hujan ini berhenti gitu, karena kami sangat takut, jangan sampai kami mati gitu ya. Mereka sangat ketakutan ketika hujan dan guru itu datang adik-adik. Emang adik-adik yang di rumah pada takut nggak kalau datang petir? Takut, sama Kak Jo juga takut kalau datang petir yang sangat kencang. Ya Tuhan ampuni saya, kayak gitu kakak yang ngomongnya ya adik-adik ya. Kalau datang petir yang sangat kencang, takut banget ya. Nah itu yang dialami sama bangsa Israel. Petir itu yang kencang, hujan sangat lebat, padahal mereka sewaktu itu lagi panen gandum adik-adik, lenyap semuanya. Makanya ketika kita lagi di atas, ketika kita lagi sehat, ketika kita lagi pintar, ketika kita lagi beruang ada sama kita, yaitu kepintaran, kecantikan, kegantengan, semuanya, jangan kita melupakan Tuhan. Syukur kepada Tuhan bahwasanya itu adalah bersumber dari Tuhan. Karena ketika kita melupakan Tuhan, sekejap Tuhan bisa ambilkan itu adik-adik ya. Nah, ketika bangsa Israel itu minta tolong kepada Samuel mengatakan begini ya, bertobatlah tetapi dari hati, jangan bertobat di mulut. Udah itu tidak melakukan perintah Tuhan lagi ketika Tuhan tidak mendatangkan guru lagi gitu ya. Bertobatlah dari hati, sungguh-sungguhlah kalian meninggalkan Allah-Allah lain itu dan kembali kepada Tuhan. Sembah lagi Tuhan, kembali kepada Tuhan, kata si Samuel ya. Sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan benar-benar melakukan ajaran Tuhan, tidak ada Allah lain kepada selain Tuhan. Nah, pada zaman sekarang ini ada adik-adik, sadar tidak sadar kita ada Allah lain di hadapan kita, ada Allah lain di genggaman kita, ada Allah lain di hadapan kita, yaitu
handphone adik-adik. Nah, handphone ini yang zaman sekarang anak-anak dari bayi sudah memakainya. Kalau nggak dikasih handphone nangis, kalau orang tuanya menasihatin tuh marah-marah. Handphone aja dari pagi sampai malam, sehingga adik-adik ketika dia malam karena udah kelelahan mainin game, dia lupa berdoa, lupa mengucap syukur. Satu hari ini bisa dilewatin. Nah, ketika makan aja adik-adik pas sambil pakai handphone, dia lupa untuk mengucap syukur bahwasanya dia tuh dikasih Tuhan makan. Itu adalah lain zaman sekarang adik-adik ya. Nah, makanya pada firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk bertobat ya. Bisa pakai handphone tetapi ada waktunya, ada di jedah gitu ya. Kalau pagi-pagi kita harus daring, ketika daring, selesai daring, disimpan handphone belajar, dibuka-buka lagi bukunya adik-adik, atau bermain sama teman ya. Karena handphone juga seringkali kita melupakan teman, asik sendiri sehingga tidak suka bergaul lagi gara-gara handphone. Nah, itu yang menjadi ala-ala lain zaman sekarang ya. Dikurang-kurangin main handphonenya, dikurang-kurangin main gamenya. Karena radiasi handphone ini untuk mata itu tidak baik adik-adik, sama untuk otak kita. Karena otak kita itu lama-lama lemot dibuat handphone. Karena apa? Kita sudah fokus dengan game tadi, tidak fokus dengan pelajaran kita lagi ya. Oke adik-adik ya, mari kita bertobat, karena firman Tuhan mengajarkan kita pada minggu ini adalah Allah memanggil kepada pertobatan ya. Sering dengar-dengaran firman Tuhan, sering dengar-dengaran kedua orang tuanya, sering dengar-dengaran kakak-kakak guru sekolah minggunya ya. Dan jangan lupa ibadah setiap hari minggunya. Itulah firman Tuhan yang bisa kakak jabarkan pada minggu ini tentang pertobatan bangsa Israel kembali kepada Allah, dan pertobatan kita juga kembali kepada Allah. Jangan menduakan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa kakak jabarkan. Semoga adik-adik yang di rumah bisa mendengarnya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Tuhan berberkati kita semuanya. Kita akan tutup ibadah ini adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk datang kepada Tuhan, untuk menomorsatukan Tuhan dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami Tuhan menjadi anak yang Tuhan sukai, anak-anak yang menjadi membawa terang di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam keluarga kami, gereja kami, sekolah kami, dan lingkungan kami yang tidak mengenal Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Adik-adik, sebelum kita selesai ibadah kita pada hari ini, kita naikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita naikkan doa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan